Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas jawaban latihan tentang Pythagoras pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan ke-21. Pada pertemuan lalu saya berikan 5 soal tentang latihan Pythagoras. Oke, mari kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di A. Jika panjang sisi AB sama dengan 15 cm dan BC sama dengan 17 cm, berapakah panjang sisi AC? Berarti kalau kita buat ilustrasinya, itu gambarnya akan berbentuk seperti ini. Segitiga ABC dengan siku-siku ada di A. Ini siku-siku adanya di A. ABC, boleh nggak kalau B-nya di sini? Boleh saja. Boleh A, B, C, boleh juga A, B, C. Nanti akan berbentuk sama saja. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang sisi AC. Nah, kita lihat sisi AC. Sisi AC itu bagian ini. Ini adalah sisi alas ya. Ini sisi tegak, ini sisi miring, ini sisi alas ya. Nah, kalau dia yang ditanya adalah sisi alas, berarti rumusnya itu adalah sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadrat. Yang ditanya adalah sisi alas, berarti sisi miring kuadrat yaitu BC kuadrat dikurangi sama sisi tegak yaitu AB kuadrat. Kenapa ini bisa jadi akar? Karena kuadratnya kita pindahkan. Kuadrat kalau pindah ruas jadi akar. Ya, makanya AC sama dengan akar dari BC kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadrat. Kita masukkan angkanya. BC-nya itu adalah 17, makanya 17 kuadrat dikurangi dengan AB-nya yaitu 15 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat itu adalah 17 dikali dengan 17. Ingat ya, kalau dia ada bentuk kuadrat, misalnya 17 kuadrat, itu adalah 17 dikali 17, bukan 17 dikali 2. Nah, ini salah nih. Ini salah. Ya. Jadi yang benar adalah yang ini. 17 kuadrat, 17 kali 17. Oke. 17 kali 17 itu menghasilkan 289. Sedangkan 15 kuadrat itu menghasilkan 220. Nah, kita kurangi 289 dikurangi 225. Menghasilkan adalah 60. Karena di sini masih ada akar, berarti berapa sih nilai AC-nya? Untuk mendapatkan akar 64, berarti kita cari nih. Ada dua angka yang sama. Jika dikalikan hasilnya 64. Berapakah angka yang sama ini? Tuh. Nah, kita lihat aja perkalian 64. Perkalian 64 itu didapat dari berapa sih? Oh, dari 1 kali 64. 2 dikali berapa nih? 32. 3 bisa nggak? Oh, 3 nggak bisa. 4 bisa nggak? 4 bisa. 4 dikali 16 ya. Oke, 5 bisa nggak? Oh, 5 nggak bisa. 6 juga nggak bisa. 7 nggak bisa. Oh, 8 ternyata bisa. 9 nggak bisa. 10 bisa nggak? 10 ternyata nggak bisa. 11 nggak bisa. Tuh, 12 kali berapa ya? 12 juga nggak bisa. 13 nggak bisa. 14 nggak bisa. 15 nggak bisa. Berarti sudah mentok di sini nih. Karena nanti kalau misalnya 16 kali 4 itu sama aja dengan yang gini ya. Jadi ini cukup sampai di sini aja perkaliannya. Nah, ini adalah perkalian yang menghasilkan 64. Nah, kita tinggal cari nih dua bilangan yang sama. Dua bilangan yang sama yang menghasilkan 64. Oh, ternyata di sini ada 8 dikalikan dengan 8. Maka akar dari 64 itu didapat adalah 8. Gitu. Jadi untuk mendapatkan akar itu adalah dicari angka yang sama. Paham?
Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini saya hapus dulu. Soal kedua, pertanyaannya itu adalah perhatikan gambar di samping, gambar segitiga ini. Nah, yang ditanya adalah panjang KN pada gambar tersebut. Panjang KN pada gambar tersebut. KN itu berarti dia ini ya. KN itu berarti ini sama ini. Yang ditanya adalah ini. Bisa nggak? Oh bisa. Berarti kalau untuk mencari KN, kita gunakan segitiga yang ini kan. Untuk mencari KN kita gunakan segitiga KMN. Segitiga ini. Kita perhatikan. Oh MN-nya sudah didapat nih. MN-nya sudah didapat yaitu 16. Tapi KM-nya sudah didapat belum? Oh KM-nya belum didapat. KM-nya itu masih ditanyakan. Berapa sih KM-nya? Kalau KM-nya belum didapat, berarti kita juga belum bisa cari nilai KN. Berarti yang pertama itu adalah kita harus cari KM terlebih dahulu. Kita harus cari nilai KM dulu. Dengan apa nyari nilai KM-nya? Dengan segitiga KLM. Dengan segitiga ini KLM. Segitiga yang di sini. Berarti kan ini yang ditanya nih ya, KM. KM itu adalah sisi miring. Nah, berarti kalau sisi miring yang ditanyakan, berarti dua sisi yang diketahui itu tinggal ditambah. Sisi tegak kuadrat ditambah sama sisi alas kuadrat. Itu rumusnya. Jadi KM kuadrat itu adalah KL kuadrat, sisi tegak, ditambah sama LM kuadrat. KL-nya berapa? KL-nya 24. LM-nya adalah 18. Makanya 24 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat. Yang menghasilkan 24 kuadrat itu adalah 576. 18 kuadrat itu adalah 324. Makanya kita jumlah. Jadinya 9. Ingat ya, kalau yang dicari sisi miring, berarti di sininya ditambah. Tapi kalau misalnya yang dicari sisi tegak atau sisi alas, berarti dia di sini adalah dikurang. Itu cara membedakannya. Nah sekarang akar 900 berapa? Akar 900 itu adalah 30. Dari mana 30? Karena 3 dikali 3 adalah 9. 10 dikali 10 adalah 100. Jadinya akar dari 900 adalah 30. Udah selesai belum? Oh belum. Karena yang ditanya adalah KN. Sedangkan kita baru nyari KM. Tuh. Nah sekarang kita cari nih nilai KM-nya. Oke. Setelah dapat KM kita cari KN-nya nih. Berarti kita tinggal cari yang sebelah sini nih. Karena di KM-nya sudah didapat angkanya. Di sini tadi adalah 30. Oke. Berarti untuk mencari KN itu adalah sisi miring. Kalau sisi miring yang ditanya, berarti dia adalah ditambah tengah-tengahnya sini. Ya. Makanya KN sama dengan akar dari KM kuadrat ditambah MN kuadrat. KN sama dengan akar dari 30 kuadrat. Nah, karena KM-nya 30 kan tadi. Ditambah dengan MN kuadrat yaitu 16 kuadrat. Nah, 30 kuadrat itu adalah 900. 16 kuadrat itu adalah 256. Maka menghasilkan adalah 1150. Berapa akar dari 1156? Akarnya adalah 34. Sampai sini ada yang belum ditanyakan? Silakan ketik di kolom komentar ya. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3. Nah, soal nomor 3.
Sebuah persegi ABCD mempunyai panjang sisi 12 cm. Berapakah panjang diagonal AC? Kita lihat dulu nih, persegi bentuknya gimana sih? Nah, persegi itu bentuknya seperti ini. Dia mempunyai panjang sisi yaitu 12 cm. Berarti di sini adalah 12 cm, ini 12 cm, ini 12 cm, ini juga 12 cm. Karena persegi itu semua sisinya sama nilainya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Diagonal AC. AC. Tuh. A itu ini, C itu ini. Diagonalnya berarti kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus antara A dengan C. Maka akan terbentuk dua buah segitiga. Segitiga yang pertama itu adalah ABC. Segitiga yang kedua itu adalah segitiga ADC. Yang ditanya adalah AC. Kamu bebas menggunakan segitiga ABC atau ADC untuk mencari nilai AC. Tapi pada video kali ini yang kita gunakan adalah segitiga yang ABC. Jadi yang kita gunakan adalah segitiga yang ini nih. Tuh. Hasilnya nanti bakalan sama kok dengan segitiga ADC. Nah, gimana nih? Segitiga ABC kita gunakan, berarti karena yang dicari adalah AC, maka di sini adalah akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB-nya 12, BC-nya juga 12. Nah, 12 kuadrat itu adalah 144. 144 tambah 144 hasilnya adalah 288. Berapa sih akar dari 288? Nah, kita buat sederhananya gini aja. Kita bikin sederhananya. Oke. Kita lihat di sini. Ini kan 144-nya ada 2 kali kan? Makanya kita buat seperti ini aja. Akar dari 144 ini akar ya. Dikali 2 gitu. Karena 144 dikali 2 hasilnya adalah 288. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya salah satunya itu nanti bisa dihasilkan atau diakarkan. 144 itu bisa diakarkan kan? Hasilnya adalah 12. Nah, untuk yang 2 gimana? Kalau 2 tidak bisa diakarkan, cukup ditulis akar 2 saja seperti ini. Nah, jadi panjang AC-nya itu adalah 12 akar 2 cm. Ini boleh juga ditulis seperti ini ya. Nggak harus seperti ini, nulisnya boleh 12 akar 2, lebih baik seperti itu. Oke? Paham ya untuk soal nomor 3? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ada sebuah tangga yang mempunyai panjang 13 meter, bersandar pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah 5 meter, berapakah tinggi tembok tersebut? Kita buat nih ilustrasinya dulu. Buat ilustrasi gambarnya terlebih dahulu. Panjang tangga itu kita anggap sebagai AB. Nah, kita gambar. Panjang tangga kita anggap sebagai AB. Temboknya itu kita anggap sebagai AC. Dan jarak antara bawah tangga dengan tembok kita anggap sebagai BC. Panjang tangganya itu adalah 13 meter. Jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok itu adalah 5 meter. Berarti tinggi temboknya berapa nih? Ini bisa kita gunakan rumus Pythagoras. Gitu, mencari sisi tegak kalau diketahui sisi miring dan sisi alas. Nah, sisi miringnya itu tadi kan kita anggap sebagai AB kan, atau panjang tangga. Makanya AB kuadrat dikurang sama BC kuadrat. AB-nya itu adalah 13, BC-nya itu adalah 5. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu. 13 kuadrat itu adalah 169 dan 5 kuadrat adalah 25. Tinggal kita kurang. Kenapa dikurang? Karena yang ditanya adalah sisi tegak. Gitu. Kalau ditambah itu jika yang ditanya adalah sisi miring. Nah, di sini hasil adalah akar 144 gitu. Akar dari 144 adalah 12.
Makanya tinggi temboknya tersebut adalah 12 meter. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini, di sini ada soalnya sebuah kapal berlayar dari arah pelabuhan ke arah barat sejauh 96 km. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 72 km. Jarak terpendek kapal dengan pelabuhan adalah, sini kita buat ilustrasinya nih. Anggap aja di sini pelabuhan. Ke barat, barat itu berarti sebelah kiri ya. Barat berarti ke kiri sejauh 96. Selatan itu ke bawah, berarti selatan 72. Nah, yang ditanya adalah jarak terpendek. Berarti ini kita kasih. Berarti ini yang ditanya nih. Ini yang ditanya. Tuh. Ini adalah 96, ini adalah 72. Anggap aja ini adalah X. Ini adalah Z, ini adalah Y. Nah, dari ilustrasi gambar ini kita bisa dapatkan. Ini saya tambahin siku-sikunya dulu ya. Nah, ini siku-siku di sini. Dari ilustrasi gambar ini kita bisa dapatkan yang dicari adalah XY atau sisi miring. Nah, kalau sisi miring berarti sisi alas ditambah dengan sisi tegak. Itu jadinya XZ kuadrat ditambah dengan YZ kuadrat. XZ-nya itu adalah 96, YZ-nya itu adalah 72. Berapa 96 kuadrat ditambah 72 kuadrat? Hasilnya adalah 14.400. Nah, akar dari 14.400 itu adalah 120. Bagaimana cara tahunya? Nah, di sini kita lihat 144 itu kan akarnya 12. 100 itu akarnya adalah 10. Jadinya adalah dia 102. Jadi kita bisa dapatkan nih jarak antara pelabuhan dengan terakhir kapal itu berhenti, yaitu jarak terpendeknya 120 km. Oke. Jadi dari soal-soal ini kita bisa dapat simpulkan untuk mencari diagonal atau mencari sisi-sisi dari sebuah bangun datar, itu bisa kita dapatkan rumusnya dengan cara Pitagoras gitu. Atau kita bisa lihat hasilnya atau nilainya dari rumus Pitagoras. Jadi nggak cuma buat segitiganya nih. Tuh. Kita bisa ngukur bangun lain, bangun persegi panjang, persegi untuk mencari diagonalnya, bahkan bangun ruang, kubus atau balok untuk mencari diagonalnya. Tapi dengan syarat kita harus buat dulu ilustrasi segitiganya untuk mendapatkan apa nih yang harus kita cari. Apakah dia sisi miring, sisi alas, atau sisi tegak. Gitu. Baik, untuk video kali ini mungkin cukup seperti itu saja. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen saja. Nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.